Perkenalkan, saya Rita Yurtania, CGP Angkatan 11 Kota Pariaman. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi untuk supervisor terhadap rekan sejawat. Baik, perkenalkan dulu rekan sejawat saya. Silakan Bu Osmiati. Ya, hai. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Osmiati, mengajar Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 5 Pariaman. Oke, terima kasih Bu Osmiati untuk hadir hari ini. Nah, sesuai perjanjian kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kita observasi di kelas ya Bu Osmiati. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum kita masuk ke dalam lokal. Oke, baik Bu Osmiati. Yang pertama pertanyaannya adalah apa tujuan pembelajaran Bu Osmiati dalam lokal nanti? Tujuan pembelajaran saya yang akan saya lakukan, siswa mampu membuat teks anekdot. Oke, jadi nantinya adalah tujuan bagaimana siswa-siswi mampu membuat teks anekdot ya Bu Osmiati. Nah, untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran ini Bu Osmiati? Area pengembangan yaitu menggunakan strategi PBL, siswa mampu membuat teks anekdot, nanti mereka berdiskusi secara kelompok dan nanti akan ditampilkan ke depan hasil kerjanya. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai adalah bagaimana tahapan dari PBL ini ya Bu Osmiati, bagaimana anak mengerjakannya melalui diskusi kelompok, kemudian menampilkannya di depan kelas. Yang terakhir Bu Osmiati, strateginya seperti apa nantinya yang akan kita lakukan supaya tujuan pembelajaran kita tercapai? Strateginya nanti akan pembelajaran terreferensiasi dengan metode PBL ini Bu Rita. Nanti siswa akan disuruh berkelompok, mereka akan berdiskusi bersama, satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Setelah mereka berdiskusi akan menemukan sendiri atau teks anekdot dan mereka akan menampilkan apa yang mereka buat secara bersama. Oke, nanti ada tahapannya, nanti mereka mencari dulu teksnya secara berkelompok, kemudian setelah itu mereka akan menampilkannya di depan kelas. Oke, gitu ya Bu Osmiati ya. Mungkin untuk pra-observasi mungkin cukup sekian pertanyaannya, nanti kita ketemu lagi di dalam lokal ya Bu Osmiati. Oke, terima kasih kalian buat Bu Osmiati. Ya, sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membuat teks anekdot. Jadi nanti Ananda berkelompok dan tampilkan ke depan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Ya, silakan. Ya, kelompok yang kemarin masih ingat? Masih. Silakan Anda berkelompok menurut pembagian kelompok yang kemarin. Coba, Anda dari teks anekdotnya ke depan. Baik, Anda pernah membaca atau menonton stand up comedy? Nah, kira-kira stand up comedy ini adalah salah satu contoh teks anekdot. Jadi bisa kita lihat pengertian anekdot pembelajaran kita sebelumnya. Anekdot adalah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks anekdot. Masih ingat? Masih.
Ya, apa saja struktur teks anekdot? Coba bisa menyebutkan. Yang pertama apa strukturnya? Nah, ya benar ya. Ini pertama adalah orientasi. Bagaimana orientasi? Bagaimana orientasi? Menceritakan awal dari Ya, kejadian. lebih. Coba lebih. Menceritakan dari awal kejadian dengan penggambaran tentang mulai kebahagiaan krisis konflik. Ya, bagus ya. Terus lagi orientasi adalah bagian awal dari teks anekdot. Biasanya dimulai dari pembukaan ya, suatu teks anekdot. Yang kedua apa strukturnya? Yang kedua struktur anekdot. Ya benar ya Aziza. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi bagaimana? Ada masalah di sana ya, sudah ada muncul masalah dan apa solusinya. Ya, komplikasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah evaluasi atau koda atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baik, Ananda. Setelah itu kemarin kita sudah mempelajari unsur kebahasaannya, masih ingat? Unsur kebahasaan juga ada 3. Apa saja? Pertanyaan retoris, Nah, dan siapa yang bisa mengulang kembali ini? Kita sana ini. 1. pertanyaan retoris, 2 majas sindiran, 3 mata kerja material. Ya, ada 3 ya, benar sekali ya. Ada 3 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan bagaimana? Sudah jelas jawabannya. Nah, ya, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua ada majas sindiran. Majas sindiran ini ada 3. Ya, ada majas ironi, ada majas sinisme, ada majas Sarkasme. Nah, sarkasme benar ya, Delova. Yang ketiga apa? Kata kerja kerja Ya, material. kata kerja material. Oke, Ananda sudah paham materi sebelumnya. Baik, kita akan membuat teks anekdot ya. Yang akan dinilai nanti di sana pesta yang ingin disampaikan. Ini ada 2 cara menyusun teks anekdot. Yang pertama, apa pesta moral yang Anda sampaikan nanti dalam teks anekdotnya. Yang kedua, kepada siapa pesta moral tersebut akan disampaikan. Baik, jadi Ananda membuat teks anekdot dengan tema bebas. Nanti kita presentasikan ke depan. Nah, mulai dengan tema bebas. Nah, mulai Ananda bekerja membuat teks anekdot dengan tema bebas. Oke, Bu. Boleh temanya apa saja. Di sana ada kritikan, ada humor, ada lucunya ya. Ya, ini kelompok 1.
Kami akan dibacakan oleh Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan hasil diskusi dan stand up komedi yang sudah kami sediakan dari nama kelompok 6, dan nama kelompok yang pertama Delva Pabita, yang kedua Ninda Astia, yang ketiga Febri, yang keempat Azila Zulfitri, dan yang kelima Rizha Darul, dan yang keenam Indah. Baiklah, yang pertama kamu mau kemana Dea? Ninda, akhirnya aku mau cari kerja. Kamu mau cari kerja di mana? Aku belum ketemu kerja Ninda. Ada info terus kan nggak? Kiu. Ada nih info loker. Apa tuh? Gajinya 100 juta per bulan. Wih, buset emak, 100 juta per bulan. Kamu mana kerjanya? Kamu mau nggak ngecek langit? Wih, ngecek langit, gila lu. 100 juta per bulan tapi itu lagi. Gila banget. Ini Risi Dinda. Aku ada info loker loh. Emangnya kerjanya apa? Ngecek langit. Ngecek langit. Masa kita disuruh ngecek langit ya? Kamu gimana bisa? Coba aja tawarin sama si Rafif. Rafif! Rafif! Kamu mau cari kerjaan nggak? Ini ada info loker. Gajinya 1 juta per bulan loh. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Emangnya kerjaan apa sih? Ngecek langit. Kamu mau nggak? Kalau bisa lagi itu udah pucat saja dulu tuh. Yang bener aja loh. Ya benar aja lo. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian stand up komedi dari kami. Dadah. Ngecek langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan stand up komedi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lady Askia Nur Ramadhani sebagai moderator.
dan sebagai pemain di samping saya ada Gasilatul Khairat sebagai pemain, sebelahnya ada Nurul Aini sebagai pemain, sebelahnya lagi ada Nur Syifa Putri sebagai pemain. Mari menyaksikan. Kita ini udah sahabatan dari kecil ya. Walaupun kita punya kebiasaan aneh yang bikin gagak-gagasan satu sama lain, kita masih aja berteman. Kayak si Aira nih, dia tuh nggak bisa berhenti ngeceritain kalau dia selalu teleponan sama cowoknya. Cowok itu nggak penting bro, kalau nggak ada cowok tiba-tiba nggak bakalan ada, karena cewek terbuat dari tulang rusuk cowok. Ya ampun Aida, udah ya, nggak usah bahas tentang cowokmu terus. Aku juga kesel sama kamu Leni. Kamu juga sama kayak Aida, tapi bedanya kamu ketemuan sekali 2 minggu. Bener tuh, tapi ini seminggu nggak lebih baik dari ya. Kamu tuh kalau main banyak banget, mulutmu juga asal bicara lalu selalu mencetak orang. Jangan-jangan kamu tuh siluman bebek ya, makanya pas kamu marah kamu ngomel-ngomel terus. Tahu kamu lagi PMS makanya marah-marah terus. Udahlah kalian semua sama aja, tapi yang paling parah tuh si Cipang. Dia itu kalau ditelepon gak pernah ngangkat, padahal aku nelpon pas ada pentingnya aja. Aduh, kalian nyindir semua nih, tapi gue enggak telepon juga itu karena sengaja ya. Kan setiap orang juga tidur karena kan udah jam 6 pagi. Iya sih, tapi bisa nggak sih kalau misalnya di telepon itu telepon balik, bukan cuma di-red doang. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil drama kami, teks anekdot kami. Saya Aziza Fitri sebagai moderator, Kesi Febrina sebagai pemain, Saskia Putri Islami sebagai pemain, Azali Sulastri sebagai pemain. Yang berjudul Kehidupan Sesuai Zaman Sekarang. Ketiganya berdiri di panggung pakai seragam sekolah. Mereka bawa mikrofon dan bergaya seperti sedang curhat ke penonton. Aku yakin ya sekolah itu sebenarnya uji mental. Jadi murid zaman sekarang tuh harus kuat fisik dan batin. Tugas banyak, juga cuma nyudurin kayak hidup protokol pakai penderitaan sebelum dewasa. Iya, tiap minggu tugas terus. Gurunya enak bilang dikerjain lah di rumah. Nah, rumah gue tuh bukan pusat kegiatan belajar ngajar. Itu tempat gue rebahan dan healing. Healing apa? Kalau tiap hari bilang healing, tapi tetap stres juga. Kuncinya tuh satu, belajar kayak angin, datang sebentar terus pergi lagi. Tapi yang guru kita tuh kadang suka nggak logis. Gue pernah nanya ke guru matematika, Bu, kenapa rumus X sama Y harus dicari? Dia jawab karena itu yang dibutuhkan saat ujian.
Lah kenapa nggak dicari di Google aja kan lebih cepat. Apalagi soal matematika yang jawabannya cuma 3. Kenapa harus putar-putar sampai 2 halaman? Padahal kalau pakai kalkulator kan kelar dalam 3 detik. Iya, makanya gue lebih suka soal pilihan ganda. Minimal kalau nggak ngerti bis jawabannya masih bisa pakai ilmu kebatinan. Bismillah, C. Tapi tetap aja gue lupa nih kalau ujian. Kayak kemarin tuh waktu ulangan, semua soal terasa kayak teka-teki dari alam gaib. Baca 1 soal langsung amnesia 1 tahun pelajaran. Waktu lo baca soal kayak gitu, lo ngapain? Ya gue lihat teman sebelah lah, kan ada tim. Dia malah nutup jawabannya. Padahal kita tuh sama-sama nggak ngerti, ngapain juga disuruh. Makanya di saat-saat kayak gitu lo butuh skill nego. Gue tuh biasanya bro, gue kasih contekan PKN, lo kasih gue jawaban matematika. Yes, itu baru kolaborasi. Tapi ya bukan cuma tugas dan ulangan, sekolah juga punya drama lain. Ekskul, gue tuh pernah daftar ekskul basket biar kelihatan keren. Tapi ternyata yang main cuma cowok. Baru dapat bola sekali, gue malah dicuekin sampai akhir permainan. Makanya gue lebih suka ekskul yang udah capek, kayak ekskul mancing, tempel-tempel gambar, bisa sambil makan, jajan, santai, dan mati kanan. Lo berdua lemah, gue sih daftar ekskul pramuka. Soalnya kan pramuka banyak acara camping. Itu artinya bolos sekolah, udah ditendang, nggak perlu ngerjain PR. Oh iya, tapi paling serem tuh guru BK. Kalau dipanggil, gue langsung deg-degan. Padahal gue nggak salah apa-apa. Gue cuma duduk manis. Tiba-tiba dipanggil. Azani ke ruang BK sekarang. Gue langsung pikir, apakah gue salah ke nama di lembar jawaban. Gue juga pernah dipanggil ke BK cuma gara-gara seragam gue nggak dimasukin. Guru BK bilang kamu tuh perempuan harus rapi. Ya kan kalau dimasukin semua terus gue nggak bisa nafas. Makanya gue tuh pakai tag seragam kalau bikin di bagian belakang biar kelihatan kayak model. Kalau ketahuan tinggal bilang, "Maaf Bu, saya lupa karena terlalu fokus belajar." Terus soal absen, pernah nggak kalian terlambat terus guru bilang kamu nggak boleh masuk, absen sudah ditutup. Lah kan kalau gitu kenapa masih harus disuruh aja sekalian pulang? Iya, gue pernah tuh telat 2 menit. Terus disuruh duduk di luar kelas kayak anak hilang. Padahal kalau di luar kita belajar apa, belajar pasrah. Makanya kalau gue telat, gue nggak pernah dibuat datang yang bilang, "Bu, saya izin telat karena tadi bantu dengan nilai Citra." Itu alasan paling aman, nggak bakal dibuat. Tapi jujur ya, meskipun kadang capek dan kesal, gue tetap bakal kangen sekolah. Teman-temannya, gurunya, drama-drama recehnya, semuanya bakal jadi kangen. Ya, apalagi kalau udah masuk dunia kerja, nggak ada lagi namanya, "Maaf Bu, saya nggak kerjain tugas." Bos gak kenal kata maaf. Jadi teman-teman nikmati aja masa sekolah yang capek, tapi bakal ada jadi cerita seru buat masa depan. Yang penting jangan terlalu serius. Ingat, nilai boleh 60 tapi kebahagiaan harus 100. Bener banget, jangan lupa bahagia guys, meskipun tugas numpuk. Baiklah, hanya segitu penampilan kita. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi tampilan nomor 2. Dan tampilan ketiga oleh kelompok Anissa. Gambarnya, yang bagusnya Rosa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tadi ya, dengan penampilan teks anekdotnya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari teks hikayat. Sampai ketemu minggu depan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini di Osmati diisi ini adalah kegiatan pasca observasi kegiatan observasi kelas. Nah, pada hari ini perkenalkan saya Rita Irfania, CPP Angkatan 11 Kota Pariaman. Dan berikutnya adalah di observasi adalah Bu Osmiati, guru bahasa Indonesia, dan berikutnya ini perkenalkan Ibu Esi Husni, ini adalah pengajar praktek Angkatan 11. Oke, baik, lanjut saja, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Esmiati. Oke, baik, ini adalah kegiatan pasca observasi. Sebelumnya sudah kita lakukan adalah kegiatan pra-observasi dan observasi dari Ibu Esmiati ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan sama Bu Esmiati. Ya, baik, saya ulang lagi Bu Esmiati, apa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Esmiati? Baik, Rita, tujuan pembelajaran yang kemarin yang kita observasi yaitu siswa mampu membuat teks anekdot. Strateginya atau area pengembangannya yaitu anak-anak dikelompokkan berkelompok, terus mempresentasikan teks anekdotnya ke depan. Berarti nanti ada di area pengembangan nanti Bu Esmiati akan membagi area kelompok dan menampilkannya ke depan. Dan setelah kita lakukan kegiatan observasi nih Bu Esmiati yang di kelas kemarin, apa yang sudah dilaksanakan dengan baik dari proses pembelajaran yang Baik, Rita, dalam proses pelaksanaan proses yang baik, di sana sudah terlihat anak sudah aktif melakukan kelompok dan mereka secara bersama membuat teks anekdot dan menampilkan secara aktif juga di depan kelas. Berarti mereka sudah aktif di kelompok, kemudian sudah membuat teks anekdotnya dan menampilkannya di depan kelas ya Bu Esmiati ya. Kemudian ada kendalanya dalam kegiatan observasi kemarin? Kendalanya hanya beberapa anak yang kurang aktif, mereka tidak ikut terlibat, hanya sebagian dari beberapa kelompok yang belum aktif ikut serta dalam kegiatan kelompok mereka. Jadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif ya Bu Esmiati. Jadi apa sih usaha yang bisa kita lakukan agar anak ini aktif dalam kegiatan pembelajaran? Strateginya seperti apa itu? Jadi untuk strategi saya untuk ikut serta anak supaya terlihat aktif dalam kelompoknya, salah satunya memotivasi mereka dan selalu memantau kegiatan mereka di kelompoknya agar mereka berusaha mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan baik. Jadi usaha yang Bu Esmiati lakukan adalah memotivasi mereka, kemudian memantau dalam tiap kelompok. Berarti Bu Esmiati nanti akan berkeliling mengenai permasalahan mereka ya, seperti itu ya Bu Esmiati ya. Mungkin saya ingin tahu juga nih kapan ini akan dilaksanakan usaha yang pembelajarannya akan dilakukan seperti ini. Segera berita pembelajaran hari ini. Ya oke. Karena
ini akan dilakukan segera. Mungkin saya mau dengar nih cerita-ceritanya Bu Osmiati mengenai proses pembelajaran dengan cara yang berbeda seperti ini dan usaha yang sudah dilakukan seperti itu ya Bu Osmiati. Oke, mungkin demikian saja Bu Osmiati untuk pertanyaan pasca observasi. Semoga nantinya usaha yang sudah Bu Osmiati lakukan bisa membuat perubahan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Oke. Baik untuk Bu Osmiati, baik selanjutnya adalah kita minta tanggapan dari Bu PP, Bu Yusni atas kegiatan observasi di Sumber. Terima kasih kepada Bu dan Bu Osmiati yang saya untuk memberikan nasihat terhadap dan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh kita, dan sebentar ini adalah pasca observasi yang dilakukan terhadap Ibu Osmiati. Dengan apa-apa yang tidak baik dilakukan oleh Ibu Osmiati saat observasi dan bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti saja di saat kita melakukan observasi. Itu saja dari saya, Bu Rita dan Bu Osmiati. Tetap semangat dan selalu bertahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Esi. Terima kasih Bu Osmiati. Mungkin sekian dulu kegiatan observasi pasca observasi yang dilakukan di proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 5 Pariaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.